Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabar kalian? Alhamdulillah. Baik, oke. Di sini ada yang tidak masuk? Masuk semua berarti ya? Oke. Kalau masuk semua, ya sudah kita langsung aja mulai pelajaran kita pada siang hari ini. Oke. Saya di sini karena berhubung mengambil pelajaran coding, maka pembelajaran kali ini kita akan mengenai coding. Nah, untuk judul pelajaran hari ini berpikir komputasional dengan cara membuat game tangkap bola dengan menggunakan program aplikasi Scratch. Oke, di sini Bapak mau nanya, apakah kalian semua itu pernah main game? Pernah kan? Pasti pernah. Game apa yang paling kalian suka? Ya, boleh. Kalau Mobile Legends itu game offline atau game online? Online, bagus. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Apakah kalian tahu bagaimana cara membuat game itu? Nggak tahu ya? Berarti kalian cuman memainkan saja berarti? Oke, baik. Kalau game itu kan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu game offline dan game online. Kalau game yang kalian sering mainkan itu berarti game online. Nah, tadi sesuai judul pelajaran yakni berpikir komputasional. Ada yang tahu apa artinya berpikir komputasional? Nggak ada yang tahu? Padahal tadi kalau ada yang tahu ada surprise. Gak ada yang tahu? Oke, berarti Bapak jelaskan. Berpikir komputasional itu adalah metode cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah dengan menerapkan teknik-teknik yang terinspirasi dari ilmu komputer. Maksudnya kayak gini. Berpikir komputasional itu berpikir secara kritis. Bagaimana sih caranya? Contoh, kalian pasti heran nggak ketika memainkan game misalnya, gimana sih caranya bikin kayak gini? Gimana sih caranya kok bisa misal gamenya tuh jalannya mundur ke belakang, gimana sih caranya? Gimana sih kok grafiknya bisa HD? Nah, itu adalah berpikir kritis. Bagaimana caranya? Contoh, nih nggak usah jauh-jauh. Kalian lihat ini kelas. Gimana sih kok bisa bagus kayak gitu? Misal lukisan. Itu bikinnya gimana? Nah, berarti ada rasa ingin tahu kepada sesuatu hal tersebut. Itu namanya dengan berpikir komputasional. Oke. Terus, adapun pembagiannya di sini ada berapa? Ada 4. 1 dekomposisi, 2 abstraksi, 3 pengenalan pola, 4 algoritma. Ini semua adalah elemen berpikir komputasional. Ada 4 elemen. Dari 4 elemen ada yang tahu semua? Salah satu? Gak ada? Ya sudah, kalau nggak ada kita langsung lanjut aja. Penerapan berpikir komputasional pada game tangkap bola menggunakan aplikasi Scratch. Nah, saya mau nanya, apa sih itu aplikasi Scratch? Aplikasi Scratch? Nggak ada yang tahu? Oke, nggak apa. Aplikasi Scratch itu adalah
bahasa pemrograman visual yang berbasis blok yang memungkinkan pengguna, terutama anak-anak dan pemula, untuk membuat sebuah aplikasi atau proyek interaktif seperti animasi, permainan, dan cerita digital dengan cara yang intuitif, menyenangkan, dan mudah. Maksudnya kayak gini, aplikasi Scratch itu adalah sebuah program aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi. Tidak harus game. Contoh, membuat animasi itu kan juga bisa. Kalian pernah ketika membuka YouTube, kalian tahu kan apa channelnya Dot Design? Tahu? Dot Design itu kan sebuah animasi ya. Nah, itu juga bisa dibuat di aplikasi Scratch kayak gitu. Tetapi aplikasi Scratch ini bahasa pemrograman tingkat bawah. Tingkat paling rendah gitu. Kan kadang ada yang rendah, ada yang sedang, ada tinggi, ada yang lebih tinggi. Nah, kayak gitu. Ini adalah aplikasi Scratch. Gambarnya itu ada di samping tuh. Kayak gitu. Bahasa pemrograman dalam membuat game. Nah, semua game itu kan pasti dibuat oleh manusia. Nah, buatnya kalau game yang rendah, contoh buat anak-anak gitu kan, ini di aplikasi Scratch. Itu yang paling mudah dan menyenangkan. Contohnya kayak gini, game tangkap bola. Di sini ada mangkok, di sini ada bola, dan ini ada latar belakangnya. Di sini ada skor. Kayak gitu contohnya. Ntar saya lihatkan contoh hasil pemrograman. Terus, nah, adapun penerapannya, pengenalan pola pada game tangkap bola, ya ini setiap kali bola menyentuh ball itu ini. Ball itu dalam bahasa Inggris, artinya adalah mangkok. Nah, ketika bola tersebut ini menyentuh ball atau mangkok, maka skor akan menambah menjadi 1. Apabila bolanya tersebut tidak kena mangkok, kena garis ini, maka skornya akan mengurang 1. Itu sistem pemrogramannya. Nah, adapun algoritma. Kalian tahu algoritma itu apa? Kalian pernah nge-scroll TikTok kan? Sering bahkan. Ya enggak? Sering kan? Apabila kalian melihat konten makanan di beranda kalian, pasti akan sering muncul konten makanan. Ya enggak? Apabila melihat konten game, pasti akan muncul konten game. Nah, itulah namanya algoritma. Sesuatu yang kita sering melihat itu kalau di sosial media. Kalau di matematika beda lagi, kalau di informatika beda lagi. Kalau di informatika, algoritma itu adalah suatu rencana untuk memecahkan masalah tersebut. Itu kalau di informatika. Contohnya, ada permasalahan A. Itu kalau tidak adanya algoritma pasti tidak akan selesai. Ada permasalahan B. Kalau tidak ada algoritma pasti akan selesai. Algoritma itu kalau secara simpel itu adalah cara penyelesaian. Contoh, bagaimana cara membuat kursi? Itu kan pasti ada caranya. Ya enggak? Ya kan? Kalau tidak punya cara, tidak punya ide, maka tidak akan selesai dalam membuat kursi tersebut. Itu namanya algoritma di dalam sistem informatika. Gitu. Adapun materi praktek Scratch. Nah, ini. Bentar. Nih, ini adalah isi yang di dalam aplikasi Scratch. Nih, ini namanya code. Code itu yaitu kode. Kode-kode pemrograman tuh kayak gini. Nah, ini hasilnya. Kalau ini tempat untuk pemrograman. Contoh, cara pemrograman tuh gimana? Kayak gini. Misal kejadian di suatu tempat, misalnya ini ketik atau diklik. Nah, ini ditarik ke sini, ditahan, tarik ke sini. Contohnya nih, contoh. Nah, kemudian gerakan, contoh.
Misal gerak 10 langkah. Nah, kalau ini kan awalnya pisah. Pisah ini. Nah, kalau dipisah kayak gini, ini belum yang namanya program, belum program karena tidak menyatu. Kalau tidak menyatu terpisah maka tidak akan bergabung kan otomatis. Nah, cara pemrogramannya ini harus ditempel dengan yang sini. Nah, sini. Ini contoh pemrograman kayak gini. Terus kita masuk ke sensor. Sensor tuh kayak seperti menyentuh atau berlari, itu sensor namanya. Misalnya menyentuh. Nah, ini kalau ada lengkungan, ini kan lengkungan. Nah, ketika warna ini bisa disesuaikan. Harus pas dengan lengkungan ini. Kalau ini lengkungan, kalau ini kayak gini, nggak bisa masuk. Ya nggak, mau ditempel di mana? Contoh ini kan kalau di sini nggak bisa masuk. Nah, mau digabung kapan pun nggak bisa kalau kayak gini, tidak berjalan programnya karena tidak nyambung. Nah, kalau yang nyambung, misal di sini ulangi. Nah, kalau kayak gini ini baru nyambung. Ada lengkungan, ini ada lengkungan juga ke dalam. Nah, itu kayak gitu. Itu kalau nyambung. Kalau tidak nyambung tidak bisa pemrograman. Nah, contoh hasil yang sudah selesai ini. Ketika diklik selamanya, maksudnya semua komponen ini itu bisa diatur. Contoh, jika tombol panah ke kiri atau ditekan, contoh. Jika ini bol atau mangkok ditekan, diarahkan ke kanan dan ke kiri. Itu bisa. Kalau tidak ada ini, berarti ini mangkoknya tersebut tidak bisa digerakkan. Jadi diem di tempat. Karena bisa digerakkan di kanan ke kiri karena adanya ini. Tombol panah ke kiri terus ditekan. Kalau tidak ada ini, tidak bisa digerakkan ini. Gitu. Terus ubah X sebesar min 10 ukurannya. Ubah X-nya tuh kayak gini. Ini kalau tidak diubah ukuran X, maka ukurannya akan bertambah. Contoh, ini mangkok, kalau di aplikasi mobile tuh ya, di mobile tuh bahasanya di HP. Kalau ditekan, ini ditekan, kalau tidak ada diubah X sebesar min, maka akan bertambah besar mangkoknya. Ya masa bolanya kecil mangkoknya besar? Kan nggak masuk. Makanya harus disesuaikan. Nah, itu. Kalau misalnya ini dipindah ke kiri berarti min 10. Kalau misalnya dipindah ke kanan berarti sebesar 10. Nih, di sini ada dua pemrograman. Yang pertama ini adalah bol. Bol itu mangkok. Nah, kalau bola berarti bola. Bal itu berarti bola. Ada program bol, ada program bola. Kalau ini adalah duplikat program bola karena masih sama dia bolanya. Nah, kalau program bola itu kayak gini. Nih, ini aslinya kalau buat anak-anak mungkin ngira aplikasi apa kayak gini. Ini mungkin khusus buat anak-anak. Sekarang Bapak tanya, kalian sudah SMP, bisa nggak buat kayak gini? Nah, nggak bisa kan? Nah, karena kenapa? Meskipun ini simpel, tapi kalau tidak tahu ilmunya maka akan tidak bisa sama sekali. Nah, ini programnya lumayan banyak kalau yang bola. Segini. Contoh, misal kalau tidak ada ini. Nah, ini yang pertama sampai yang terakhir itu adalah saling berhubungan. Apabila ini dibuang satu, semuanya tidak bisa. Jadi semua ini tergantung ini. Kayak gitu. Ini pemrogramannya sama. Ya kayak tinggal ditarik gitu aja. Cuman harus ada perhitungan di sini. Di sini Bapak mau ya. Siapa yang pintar matematika? Siapa yang pintar matematika? Ayo. Siapa? Ada yang pintar matematika? Bukan pintar, maksudnya bisa gitulah. Bisa banyak.
Siapa? Coba. Kailasa Putri. Pas banget ya? Oh, berarti pinter matematika. Boleh, boleh. Nah, kalau sumbu X itu apa sih? Sumbu X. Kok nggak tahu? Katanya tahu matematika. Sumbu X. Nggak tahu. Dah, gini aja, paling mudah. Tadi aplikasi itu aplikasi dibagi menjadi berapa? Ayo, aplikasi dibagi menjadi berapa tadi? Awal kali. Ayo, aplikasi dibagi menjadi dua. Satu aplikasi online. Dua aplikasi offline. Nah, itu namanya aplikasi itu kayak gitu, dibagi menjadi dua. Kalau Secret ini tergolong offline atau online kira-kira? Online atau offline kira-kira? Yang offline angkat tangan. Yang offline. Ayo. Yang offline angkat tangan. Kalau yang online angkat tangan. Yang online. Ayo, kalau nggak yang angkat tangan berarti itu milih apa? Ayo angkat tangan. Berarti kalian tadi tidak mendengarkan. Berarti ini lebih banyak yang memilih aplikasi online ya? Ya, salah. Jawabannya salah. Karena aplikasi Secret dalam membuat ini tidak online. Kenapa? Karena itu sistemnya paling mudah. Kalau aplikasi yang sistem paling mudah, itu dia tidak bisa online. Contohnya kayak gini. Misal aplikasi ularan dulu, ular tangga. Nah, itu kan ada yang online, ada yang off. Kalau yang online itu biasanya grafiknya bagus, ya enggak? Nah, ini bagus nggak grafiknya? Bagus, cuman kan nggak terlalu bagus, ya kan? Nah, kalau ini berarti namanya aplikasi offline. Offline itu tidak menggunakan data. Berarti pemrograman itu kan ada dua, ada pakai data, ada pakai enggak. Gitu. Kalau pakai data itu biasanya di PC. Kalian tahu PC? PC komputer yang besar. Nah, itu PC namanya. Nah, kalau ini MacBook atau laptop sama. Tuh, kalau online bisa di sini, bisa di PC. Kalau offline itu bisa di mobile juga bisa. Mobile bukan mobil ya. Kalau mobile tuh HP, handphone itu aplikasi di mobile. Kalau mobil ya tahu sendiri mobil. Nah, ini pemrogramannya. Banyak ini kalau mau dijelasin, tapi nggak apa-apa. Saya ringkas aja. Nah, ini kan tadi yang Bapak bilang dari awal, yang ketika diklik ini adalah semua komponen ini bersatu dengan ini. Kalau ini tidak ada, maka tidak berjalan atau rusak semua. Contoh, kalau baju tidak ada badan kan tidak cocok, bener nggak? Nah, kalau komponen semua ini tidak ada ini, maka rusak semua, tidak akan bisa berjalan. Jadi ini cuman diam semua, tidak bergerak. Kalau ada klik, ketika diklik, nah baru semuanya akan berjalan, baik dalam skor, terus bolanya ini kalau pergi ke posisi sembarang, maksudnya jatuh di posisi sembarang tuh jatuh di mana aja. Jadi bolanya ini tidak terus jatuh di sini, tidak terus jatuh di sini, tidak. Maka akan bisa di sini, bisa di sini, bisa di tengah, bisa di atas, bisa di bawah, kayak gitu. Karena sudah ada program pergi ke posisi sembarang. Nah, posisinya cuman diatur dengan atur Y ke 190. Maksudnya diatur gimana? Biar posisinya tetap, biar dia tuh jatuhnya lurus.
Gak mungkin kalau kalian main ular tangga nih, misal, ular tangga. Apa yang biasanya ular makan kodok itu loh? Ada kan permainan? Nah, itu kan mesti ada besar kecil kan? Ya kan? Kalau ini nggak, beda. Jadi bolanya ini tetap, cuman jatuhnya lurus. Nggak belok. Biar tidak mensusahkan pemain. Contohnya kayak gini. Bolanya ini jatuhnya lurus, jadi nggak belok ke sana, belok ke sini, nggak. Lurus. Karena dia ada atur Y ke derajat 190 itu ada itu. Kalau tidak ada ini, maka bolanya akan ke sana, akan ke sini. Jadi bingung pemainnya. Makanya dikasih dengan kode atur Y ke derajat 190. Terus, nih, jika menyentuh mangkok bola, jika menyentuh mangkok maka skor akan menambah 1. Kalau tidak menyentuh mangkok maka skor akan menambah, maka skor akan mengurang 1. Itu. Nah, bolanya itu pergi ke posisi sembarang. Nah, ini apabila bola ini mengenai mangkok maka ada bunyi. Bunyinya pakai apa? Ini. Pop. Nah, bunyinya kayak gini. Pop, bukan pop loh ya. Kalau dalam bahasa Inggris oh itu pop jadi bunyinya. Nih, kalau menyentuh line. Siapa yang tahu apa artinya line? Ini apa namanya? Garis ya, betul sekali. Line itu dalam bahasa Inggris artinya adalah garis. Kalau bola ini menyentuh garis, maka suaranya akan beda lagi. Gitu. Nih kalau pemrogramannya, contohnya kayak gini. Nih, kalau bola nyentuh ini kan bunyi. Kalau nyentuh ini lain bunyinya. Kalau nyentuh ini perhatikan aja. Kalau nyentuh garis maka akan min. Kalau nyentuh mangkok maka akan nambah atau mengurang. Nih, programnya contohnya kayak gitu. Nih contohnya. Ini bisa digerakkan kemana aja. Nah ini bisa digerakkan di sini, bisa di sini. Apa? Ini kan contoh simple sederhana cara membuat game tangkap bola kayak gini. Sama kalau yang tidak ada program itu hanya garis. Karena dia diem di sini, nggak ke sana, nggak ke sini, nggak ke atas, nggak ke bawah, diem. Nah kayak gitu. Programnya kayak gini. Ini simple, sederhana, cuman kalau nggak tahu ya susah. Ini saya bikin itu dalam waktu 2,5 jam. Iya, 2,5 jam. Simple ya, kelihatannya kayak mungkin game apa ini, game anak-anak kan mungkin gitu kan. Cuman ternyata, masya Allah rumitnya. Karena alhamdulillah sudah tahu lah ilmunya dikit-dikit kayak gitu. Kalau nggak tahu mungkin bisa berhari-hari. Kalau yang nggak tahu ilmunya bisa berhari-hari. Kalau kalian mau nyoba, ini aplikasinya offline. Jadi tidak memakai data. Cari aja di Play Store tuh ada. Nih nama aplikasinya nih. Scratch STRATCH di Play Store ada. Itu tidak harus membuat ini. Di situ ada kayak misal membuat ular tangga ada, membuat lomba balap lari itu ada. Banyak gamenya. Ini kan software yang dibuat untuk membuat aplikasi. Ini saya contohkan ini yang paling mudah. Game tangkap bola karena programnya itu tidak terlalu banyak. Ini kalau menurut saya nggak terlalu banyak kalau segini. Mungkin kalau menurut kalian ya lumayan. Nih, ntar kalian kalau sudah bisa membuat game, programmer, itu pasti akan bisa dijadikan usaha. Banyak orang di luaran sana itu yang lulusan dari IT itu ingin bekerja dengan developer. Developer itu apa? Developer itu adalah programmer. Programmer bukan programmer. Bedain programmer sama pro player. Beda itu semua.
ada maksudnya sendiri. Kalau programmer itu kan kalau programmer itu orang yang memprogram. Misal program ini, program ini, program itu namanya programmer. Kalau programmer itu orang yang main game. Itu programmer. Kalau pro player itu adalah orang yang sudah, maksudnya playernya sudah pro. Pro itu sudah tingkatan atas. Bukan rata-rata lagi. Nah, itu namanya programmer. Jadi, kalau orang yang memprogram ini semua itu berarti namanya programmer. Ingat-ingat itu, programmer. Banyak orang di luar sana itu ingin menjadi programmer. Karena kenapa? Karena ya profitnya itu sangat besar. Kalian tahu profit? Profit itu adalah keuntungan. Nah, jadi biar kalau bahasa-bahasa sekarang biar kalian tidak ketinggalan bahasa gitu. Kayak gitu, profit itu keuntungan, profitnya tinggi. Kayak gitu. Siapa di sini yang kira-kira ingin menjadi programmer? Ada programmer? Biasanya orang yang lumayan bisa ilmu matematika tuh kayaknya lumayan bisa. Tapi saya tidak terlalu pandai kalau matematika itu. Cuman karena hobi itu berarti bisa. Kalau tidak hobi ya mungkin agak lumayan susah. Tuh, dari sini ada yang ditanyakan seputar ini atau seputar yang lain? Atau mau nanya misal aplikasi apa sih? Contoh misal cara bikin ini, aplikasi apa sih cara, misal nih contoh, soalnya kemarin tuh saya masuk ke kelas kelas sana itu tanyanya kayak gini, Pak, ada nggak aplikasi yang untuk mengembalikan chattingan? Katanya tuh kayak gitu. Nah, kalian mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu biasa atau mau tahu banget? Kenapa mau tahu banget? Hah? Mau mengembalikan chattingan dia gitu? Ada, aslinya ada aplikasi yang untuk mengembalikan chattingan. Cuman satu, harus ada fitur langganan. Tahu kalian fitur langganan? Setiap bulan harus bayar, kayak gitu. Mau kalian setiap bulan bayar? Cuman hanya melihat chattingan dia yang nggak pasti, mau? Ya iya, ngapain ngeluarin uang banyak-banyak cuman buat dia yang nggak pasti, ya nggak? Mending cari yang pasti aja gitu. Kalau mau tahu aplikasinya, saya kasih tahu. Nama aplikasinya itu adalah Remover Chatting. Tulisannya CHATING, G-nya 2. Remover Chatting. Tuh, kalau mau tahu. Kalau biasanya tuh ada uji coba gratis sih, 1 minggu. Ya, ayo tanya, Nina. Oh iya, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Selain aplikasi yang membolehkan foto, ada lagi? Ayo, biar saya tampung. Keluarin, apa ada pertanyaan? Ayo. Nanya seputar aplikasi atau seputar website? Ada pertanyaan? Ayo diskusi dulu, diskusi. Iya, nggak apa-apa. Tar. Ya, ayo apa? Ya. Terus ada lagi? Cara memindahkan akun ke HP yang
Akun apa? Akun Google. Ya, bagus, bagus. Dah, ada lagi? Nggak ada lagi. Saya tutup ini. Berarti cuman 3 pertanyaan. Apa? Ayo. Shh, yang lain diam dulu. Apa? Sabar, sabar. Masih mikir ini, pusing mau nanya apa ini. Ayo cepat. Itu loh kan, kalau kayak orang kita tuh Oh, aplikasi cloning. Buat semua aplikasi ketika berarti kita bisa memantau semuanya gitu kan? Oke, bagus. Sudah berarti ya? Dah. Apa? Oh, melihat Sandi yang lupa. Oke, bagus. Dah, gini, dengarin semuanya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana cara mengembalikan foto atau file yang sudah terhapus? Bagus, pertanyaan bagus. Ini dari 100% itu ada 70% foto yang bisa kembali. Masalahnya kayak gitu. Pertanyaannya, kalian menghapus foto itu di galeri atau di sampah? Atau di dua-duanya? Dua-duanya. Berarti kalau menghapus di dua-duanya fix tidak bisa kembali semua 100%. Akan tetapi masih ada solusi bisa kembali ke 70%. Mungkin 30% hilang entah kemana. Nah, itu ada 2 opsi. Cara mengembalikan foto atau file itu ada 2 opsi. Dicatat. Yang pertama, pakai online dengan cara download aplikasi Remover. Download aplikasi Remover. Carinya di mana? Di Play Store ada. Tulis saja Remover. Di situ ada banyak. Ada yang download sudah 10 juta, 5 juta, 7 juta, bahkan cuma ratusan ribu ada. Kalian di situ tinggal pilih. Ada banyak versi, tinggal pilih yang mana gitu. Remover foto gitulah. Tuh, satu kan dengan cara online tuh berarti dengan cara pakai data. Jadi kalau tidak punya data tidak bisa membuka aplikasi tersebut. Itu. Yang kedua cara offline. Cara offline itu biasanya harus di pengaturan telepon. Oh iya ya. Ini cuman berlaku pada HP Redmi. Masalahnya cuman berlaku pada Redmi. Selain Redmi tidak bisa. Di sini ada yang HP-nya Redmi? Ada. Nah, buka setting pengaturan telepon itu kalau di Redmi itu biasanya ada kelola privasi. Nah, di situ ada kelola privasi terus data privasi itu ada di situ. Kemudian cari di bagian bawah kalau nggak salah semua data telepon ada di situ, semuanya kesimpan di situ. Itu dengan offline. Tuh. Nah, berarti ya intinya kalau pakai yang online sama ini, baik yang online atau yang offline itu akan bisa kebuka. Cuman masalahnya satu. Yang kalian hapus itu kira-kira berapa datanya? Contoh kan kalau foto tuh kan ada yang 4 MB, ada yang 3 MB, bahkan ada yang per KB. Kalau kalian menghapus yang sampai 300 MB, 400 MB, 500 MB, bahkan 1 giga itu nggak bisa balik. Itu susahnya. Karena kenapa? Karena lama. Tuh. Lama. Nggak bisa balik filenya. Kalau cuma yang 5 giga, 7 giga, batasnya itu 35 giga kalau nggak 35 giga, 35 MB. Kalau file foto, video, musik atau yang lainnya
itu di bawah 35 MB bisa kembali. Kalau di atasnya tidak bisa. Dah, oke lanjut pertanyaan kedua. Tadi siapa? Pertanyaan kedua apa? Hah? Oh ya, cara menghadirkan foto itu ada banyak sih. Caranya itu ada banyak. Bisa di aplikasi. Kalau kalian bisa edit, bisa. Nih, aplikasi yang saya pakai untuk menghadirkan foto. Satu, Lightroom. 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 Lightroom itu satu. Terus kemudian bisa Remini. Selain Remini ada banyak. Kan kalian Remini cuma langsung pakai, tidak disetting, ya kan? Kalau langsung pakai itu maka dia akan bukan lagi kayak mengedit, sudah beda bentuk gitu kalau di Remini. Ya enggak? Ya enggak? Yang awalnya kayak gini sudah nggak kayak gini. Yang awalnya manusia sudah bukan manusia lagi. Itu kalau di Remini. Tetapi kalau bisa setting bagus. Cuman itu hanya berlaku pada fitur Pro. Iya. Terus di aplikasi Pin. Ada Pin. Terus di aplikasi apa ya? Ntar lupa, ntar. Ada di HP kayaknya. Oh ya, aplikasi Photoroom. Lightroom, Photoroom, Remini. Terus kalau Gemini itu Google yang lagi viral tuh loh. Cara membuat video dari Google Gemini itu bisa. Contoh, membuat foto, cara menggabungkan foto satu dengan foto dua itu juga bisa pakai Gemini. Cara bentuk gaya yang awalnya cuman foto diem gini aja bisa seperti gaya, itu juga bisa pakai Gemini. Kalau Gemini bukan buat HD-in, untuk editing foto cuman tanpa ribet, tinggal kita ketik contoh. Misal mukanya si ini, badannya si ini bisa digabung. Buatkan wajah ini digabung dengan tubuh ini, misal tubuh A digabung dengan wajah B, bisa digabung. Sekarang tuh canggih, kalian aja yang ketinggalan. Tuh pakai itu. Ada banyak sih opsinya. Terus lanjut ke pertanyaan 3 aja. Banyak kalau untuk menghadirkan foto. Cuman saya lebih seringnya di Lightroom. Lightroom itu aplikasinya, tau lah masa bentuknya ini. LR. Lightroom. LR. Iya, LR tulisannya biru, ada tulisannya Lightroom. Kalau Photoroom itu juga bisa. Terus yang ketiga, apa tadi? Cara untuk mengloading semua kegiatan di HP. Betul? Ya kan? Pakai aplikasi mudah. Itu pakai aplikasi Kontrol Anak. Kontrol Anak. Iya, semudah itu. Iya. Siapa? Ntar lah. Kalau yang ada HP bisa menjadi percobaan. Ngomong aja di saya, Kak tolong ini, hadapin HP ini. Tapi Bisa. kalau cuma satu HP, HP yang satunya nggak ada, bisa nggak? Apa? Cuma satu HP, tapi satunya nggak ada. Maksudnya? Gimana maksudnya? Kayak ini HP kan Kak. Ya. Ini di rumah dia. Aku di sini minta tolong kamu. Iya bisa. Nih dengerin. Ngontrol cuma satu HP itu bahkan bukan cuma di Indonesia, di luar negeri bisa. Contoh, si A ke luar negeri, si B itu ngontrol HP-nya si A, cuman di sini di rumah itu bisa. Hah? Enggak ketahuan. Cuman satu, harus berbayar. Dibilangin kalau hidup sekarang, dengerin. Kalau hidup sekarang, kalau tidak ada uang itu agak susah. Kalau ada uang pasti akan lancar. Bener nggak? Iya. Tapi kayak gini, ada opsi yang tidak berbayar. Pakai aplikasi itu tadi, Kontrol Anak.
Tapi itu ketahuan. Kenapa ketahuan? Karena pakai email. Iya, itu ada lagi. Dia tuh harus pakai kode verifikasi. Itu yang paling mudah, pakai kode verifikasi. Biasanya itu kode verifikasi itu semua HP itu ada biasanya kontrol orang tua. Ada? Ada kan masih semua HP itu ada kontrol orang tua. Nah, itu enak. Dia cuma pakai kode verifikasi. Jadi contohnya gini. Kita cloning HP 1 terus cloning ke HP 2. Nah, kita di sini HP-nya pura-pura dipinjam dulu lah gitu, dipinjam. Nah, nanti kan ada kayak pengaturan, kalau dijelasin ribet ini, banyak soalnya. Intinya nanti akan ada masukan kode verifikasi dari HP yang ditarget. Nah, dimasukkan kodenya, lalu kode kan muncul dari notifikasi HP yang disadap ini kan, atau di cloning bahasanya, itu bisa dimasukkan di HP sini. Nah, itu bahkan bisa melihat kamera. Contoh, kalau HP orang yang sudah di cloning, HP ini mati, kamera masih bisa rekam. Serem nggak? Serem. Itu susahnya. Sekarang tuh canggih, cuman kalau kalian tidak bisa memanfaatkan, maka akan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu saya sudah tahu sih ilmunya. Cara untuk mengcloning HP itu. Cuman kalau pakai kode itu masih ketahuan. Ketahuannya pakai apa? Biasanya kalau kalian buka kamera, itu ada kan lampu gini. Nah, ada kan lampu hijau di titik sini, semua HP pasti ada lampu hijau kayak gini. Nah, itu kalau HP orang yang kena cloning pasti meskipun dia buka beranda akan ada hijau-hijaunya di sini. Ketahuan. Kalau tidak ketahuan harus berbayar. 1 tahun 800.000. Kan kalau ada uang kuasa, kalau nggak ada uang itu nggak kuasa. Itu. Nih, saya mau tanya, kenapa kalian ingin kayak gitu? Ayo. Karena ada harus yang dipantau. Terus, kenapa? Karena penasaran sama jangan penasaran karena dengerin. Privasi orang itu kan beda-beda. Tujuannya jangan cuman itu. Gitu loh. Coba ditujukan yang lain karena ingin supaya tidak kayak gini, kayak itu, kayak gitu. Gitu. Cara jadi hacker kursus ke saya. Iya, benar. Enggak, bercanda. Bisa cuman enggak terlalu bisa. Tuh. Sebutannya jangan hacker dah. Hacker tuh kayak bahasa kasar. Developer gitu loh. Ingin belajar developer kayak gitu. Bahasa yang keren tuh harus dipakai. Jangan cuman istilah aja yang keren. Bahasa harus dipakai. Belajar jadi hacker. Kalau hacker tuh kayak bahasa kasar gitu loh. Kan kalau usahakan kayak bahasa yang keren gitu kan, belajar jadi developer. Apa itu developer? Nah, pasti kan ada orang bertanya apa sih kayak gitu. Sistem program. Ya enggak jelasin tadi. Kalau kalian ingin jadi kayak gitu harus bisa menguasai ilmu coding. Paling rendah kayak gini. Kalau kalian sudah bisa program aplikasi ya meskipun paling rendah, itu insya Allah kalau misal ada bakat, ada keyakinan, ada tuntutan, ada biaya, bisa kalian jadi itu tadi developer. Bisa. Lumayan besar hasilnya jadi developer itu. Ada yang ingin jadi developer? Hah? Ingin tahu nggak gaji developer berapa? Ya ini pertanyaan yang mudah. Digaji tak? Emang kalau kalian kerja kalau nggak digaji gimana? Contoh. Misal nih dengerin, kalian kerja di misalnya di rumah makan atau di apa, kalau nggak digaji gimana rasanya? Nah, sesek kan, bahkan sampai batin lah gitu kasarnya. Nah, kalau jadi developer tuh kayak gitu, karena dia mainnya otak. Orang yang sering kerja otak itu orang yang sering mudah capek daripada kerja fisik. Kayak gitu.
Kalau mau mau tanya-tanya seputar developer bisa tanya-tanya gitu. Kalau balikin akun hack, Oh iya ini tadi. Kalau balikin akun apa dulu? Sosial media atau akun game? Akun game. Dah gini. Akun sosial media itu apakah emailnya masih aktif? masih, Masih, sandinya masih? masih, tapi kita lupa. Itulah. Kalau emailnya masih aktif bisa dikembalikan. Chat aja customer Google itu. Tolong kembalikan akun email saya dan beserta sandinya. Bisa. Masuk di Chrome, pencarian aja asisten Google gitu. Cari aja tolong kembalikan akun email dan sandi saya gitu. Ada. Langsung bisa kembali ntar. Di situ ada, aslinya rumit sih, ada kayak dikasih tahu cara-caranya kayak gitu. Ada. Baik, kalau game itu juga bisa, cuman rumit. Nih, kalian gini aja pusing, ya nggak? Apalagi nanti saya jelaskan kayak cara-cara itu ya lain kali kalau misal ketemu lah, masih ada waktu lagi. Lain kali, kalau misal ada waktu lagi, saya jelaskan. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oh iya, satu lagi. Cara membalikkan sandi. Contoh, gini. Misal sandi aplikasi ya. Biasanya kalau setiap HP itu beda-beda. Ketika kalian membuat sandi itu ya sandi, itu kan pasti ada tulisan ketika di pojok paling kanan atas itu ada simpan di Google. Ada tulisan kayak gitu nggak? Ada kan? Kalian pencet nggak simpan itu? Pantes. Kalau kalian pencet HP-nya hilang, kalau masih ada email, masih ingat email, masih ingat sandi bisa kembali. Di situ semua sandi ada. Sandi saya itu pas ketika buat aplikasi ini contoh sandi Facebook, sandi IG, sandi YouTube, satu akun bahkan megang banyak akun kan, itu kakak simpen di situ. Semuanya disimpan di situ. Di Google. Meskipun HP-nya hilang, cuman kalau email sama sandinya masih ingat, di situ akan kebuka semua. Aplikasi yang ada sandinya di situ ada. Baik IG, WA, Facebook atau WA sih, baik IG, TikTok, YouTube atau yang lainnya, itu ada di situ semua. Kalau kalian nggak pencet simpan, ya wallahu alam, hilang semua. Makanya kalau bikin catatan. Bikin catatan. Catatan jangan ditulis. Kalau ditulis takut hilang, lupa. Di mana ya catatannya? Takut lupa kayak gitu. Jadi dicatat aja di HP. Kan ada semua HP itu fitur catatan. Catat di situ. Emailnya ini, sandinya ini. Gitu. Kalau mau bikin kayak gitu. Hah? Jangan ditato, nggak sah salatnya. Tuh. Jadi kalau kesimpulannya kalau nggak kalian pencet simpan pas ketika selesai bikin sandi itu tidak bisa kesimpan dia karena tidak ada persetujuan dari yang punya akun gitu. Kalau ada ya bisa kesimpan di Google. Buka Google terus ada setelan privasi, ada ada privasi akun. Nah, di situ ada semua. Ketika ingin pencet itu harus pakai, kalau yang sidik jari harus pakai sidik jari, kalau yang pakai pola HP pola, kalau pakai pin harus pakai buka itu. Itu kalau pakai wajah bisa. Ntar di situ muncul semua. Baik aplikasi yang pakai itulah yang pakai email sama sandi muncul semua. Kalau kalian nggak pencet simpan, ya wallahu alam hilang semua, nggak bisa dilihat. Tuh. Aslinya penting nggak gitu. Emang mau mengembalikan sandi apa sih? Mau mengembalikan sandi apa? Akun apa? IG. Nah, kalau di IG biasanya ada otomatis sih. Misal mau login itu kan biasanya ada otomatis masuk username terus ada sandi. Kan di situ ada semua akun yang punya IG ada di situ biasanya. Tapi itu IG-nya pernah dihapus nggak? Hah? Pernah dihapus nggak? Nggak. Nggak muncul sendiri gitu. Sudah diupdate. Coba diupdate dulu IG-nya.
Tuh. Kalau nggak diaktifin dia tidak akan muncul. Kalau diaktifin maka akan muncul. Gitu. Oke. Dah, nggak ada pertanyaan lagi kan? Dah, mungkin apa? Nggak ada lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata saya yang misal nyetok di hati, mohon maafkan. Ya kayak ginilah. Dah, mungkin cukup sekian ya. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.